Sekarang saya ceritakan, jikalau apabila sekali muncul Ad Hoc semua jadi hancur akibat dari keserakahan. Ad Hoc dibantu oleh seekor kodok raksasa merah yang keluar dari dasar laut, dikendarai sama makhluk bernama Ad Hoc. Nah, siapa sih Ad Hoc ini? Kok bisa dia punya kodok merah segede itu? Dan, kenapa Dorobira hancur total akibat ulah dia? Kawan-kawanku, maka, duduklah dengan manis. Karena kali ini, kita bakal bongkar tuntas asal-usul Ad Hoc, pewaris kerajaan laut yang berambisi jadi penguasa seluruh negeri, darat dan laut. Bagian 1, Raja Laut yang dilupakan, Ashok dan 3 anaknya. Jauh sebelum Konok Bodoh dikutuk dan sebelum Pak Delaun ngomong sama batu, laut punya rajanya sendiri, Ashok, penguasa besar samudera dunia dalam kisah ini. Gahar, berwibawa, dan punya kekuatan buat bangkitin kodok-kodok raksasa dari dasar palung. Ashok punya 3 anak. Si sulung, Ad Hoc. Si tengah, Abhoc. Si bungsu, Azhoc. Dan mereka mempunyai sepupu bernama Chok, Anhoc, Yok. Mereka berenam awalnya dekat. Main bareng, belajar bareng, bahkan berburu ikan langka di dasar laut bareng-bareng. Tapi, seperti semua kisah keluarga kerajaan, drama itu nggak pernah jauh dari perebutan kekuasaan. Ashok niatnya nurunin tahtanya ke Ad Hoc. Tapi karena Ad Hoc mulai punya ambisi aneh, kayak pengen taklukin daratan juga, Ashok malah milih Abhoc, si anak tengah, buat jadi penerus. Dan ada Yok yang iri dengki ke keluarga kerajaan. Dan disinilah semua rusak. Bagian 2, kodok-kodok raksasa dan awal kekacauan. Setiap anak Ashok dikasih 1 guardian, kodok raksasa yang dikunci di dalam gua-gua laut. Abhoc dapat kodok hijau, elemennya hutan dan tumbuhan. Azhoc dapat kodok putih, elemen cahaya. Dan Ad Hoc mendapatkan kodok merah, elemen utama api. Kenapa? Karena Ashok takut kekuatan kodok itu malah dimanfaatin Ad Hoc buat tujuan jahat. Tapi namanya juga manusia, atau lebih tepatnya, makhluk laut yang sakit hati. Ad Hoc memanfaatkan kodok merah, salah makhluk legenda yang dibilang udah punah dari zaman sebelum kerajaan Hecha Utara berdiri. Kodok merah ini kuatnya bukan main. Napasnya bikin kara mencair, dan sekali ngelompat, laut bisa surut sementara. Dan bukan cuma itu. Bagian 3, si penunggang 3 kodok, masuknya Ayok. Di tengah kekacauan, muncul tokoh baru yang makin bikin kisruh, Ayok. Dia bukan anak Ashok, tapi anak dari adik Raja Ashok. Dia punya ambisi yang lebih edan, ngumpulin semua kodok raksasa dan taklukin dunia. Ayok berhasil nyulik 3 kodok. Kodok kuning miliknya sendiri. Kodok biru, direbut dari adiknya sendiri, Achok. Kodok hitam, yang dulunya milik adiknya Anhoc, sekarang entah di mana. Bayangin, 1 orang punya 3 kodok gila. Dan dia, gabung sama Ad Hoc. Ini bukan aliansi biasa, bro. Ini duet maut, Ad Hoc dengan kodok merah. Ayok dengan 3 kodok brutal. Hasilnya, desa Dorobira dibantai. Laut naik ke darat. Dan di tengah kerusakan itu, seekor ikan sapi raksasa muncul. Yes, ikan bentuk sapi, nggak salah dengar, muncul dari palung dan ngamuk bareng mereka. Bagian 4, si adik terbuang, Azhoc dan penjara lautan. Sementara dunia darat dan laut kebakar karena ambisi Ad Hoc dan Ayok, ada 1 tokoh yang dilupakan. Azhoc. Dia adalah si bungsu yang awalnya kalem, damai, dan punya kodok putih yang bisa menenangkan badai. Tapi nasib berkata lain. Ad Hoc dan Ayok takut sama kekuatan dia, soalnya kodok putih ini katanya bisa netralisir semua kodok lain. Akhirnya Azhoc dijebak dan dipenjara di penjara Laut Tengah, pulau tenggelam yang dijaga monster siput berjenggot api. Sampai sekarang, nggak ada yang bisa masuk ke sana. Tapi banyak yang percaya, kalau Azhoc bangkit, dia bisa jadi harapan terakhir buat ngelawan Ad Hoc. Bagian 5, perang besar mendekat. Semesta bergabung. Setelah Ad Hoc nyerang Dorobira, yang tersisa dari negeri daratan mulai bangkit. Ambarahop sekarang punya kekuatan kodok hijau dari Abhoc. Konok Bodoh udah jadi manusia lagi. Ubaya naga takakar, dan dia paham soal pertarungan antara makhluk dan juga sudah bersatu dengan kekuatannya gorila siluman besar, perwujudannya saat menjadi Konok Bodoh. Pak Delaun mulai nyusun strategi lewat batu karang yang bisa bicara. Desa-desa seperti asal kembali nanti, Hecha Timur, Apadaya, dan bahkan sawah tengah sekarang bersatu.
Tapi apakah cukup? Adhok bukan makhluk sembarangan. Dia bukan cuma kuat, dia cerdas. Dia licik. Dan dia bawa pasukan kodok yang bisa lompat dari dasar laut langsung ke atas puncak gunung. Perang besar akan terjadi. Dan satu-satunya harapan, mungkin hanya satu, membebaskan Azog. Nah, pertanyaannya sekarang, lo tim daratan atau tim lautan? Kalau kamu belum mendengar kisah lain boleh lihat video sebelumnya. Atau kamu tambah bodoh nantinya karena di sana banyak nasihat bagi orang baik, kalau kamu bukan orang baik jangan nonton. Karena konflik antara Adhok dan para pewaris daratan belum selesai. Kalau udah selesai namanya tamat. Ini bukan tamat tapi mau lanjut ke kisah Tomat dan Pak Camat, tentang kisah keramat sampai tamat. Kalau lo penasaran sama kelanjutan kisah perang kodok raksasa, konspirasi makhluk laut, dan cerita gilanya kerajaan sawah Purbakala Raja, jangan lupa nonton. Biar lo nggak ketinggalan update semesta mitos tergila dari dunia konok bodoh, Pak Delaun, dan para penguasa kodok ini.